Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama membaca sebuah kitab, yaitu Saidul Khatir, di mana di dalamnya penuh dengan faidah-faidah yang insya Allah kita bisa petik bersama-sama. Kita langsung saja. Pada pembahasan pertama ini, Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir yaqul tafawutun nasi fi taqabbulil mawa'idh. Pada pasal yang pertama ini menerangkan tentang macam-macam orang dalam menerima suatu nasihat. Qad ya'ridu 'inda sama'il mawa'idh li sami' yaqdhah. Terkadang nasihat itu diperdengarkan kepada orang lain, lalu orang ini yang diperdengarkan suatu nasihat ini langsung sadar. Faida in fasala an majlisil dzikri 'adatil qasawah wal ghaflah. Namun apabila keluar dari majelis ilmu atau majelis di dalamnya yang penuh dengan nasihat-nasihat, ia kembali kepada kelalaian, kembali hatinya mengeras. Fatadabbartu sababa fi dzalik fa'araftuhu. Maka aku merenungi sebab-sebab demikian, maka aku akhirnya mengetahuinya. Tsumma ra'aitun nasa yatafawatuna fi dzalik. Kemudian aku melihat orang-orang, mereka bermacam-macam dalam hal ini, yaitu dalam hal menerima suatu nasihat. Fal halatul 'amah anna al-qalba la yakunu ala sifatihi min al-yaqdah inda sama'il mau'izati wa ba'daha li sababain. Adapun secara umum, kondisi hati seseorang itu tidaklah ketika menerima suatu nasihat itu langsung sadar, tidaklah langsung diterima saat diperdengarkan suatu nasihat tersebut ataupun setelahnya, dengan dua sebab. Ahaduhuma, yang pertama adalah annal mawa'idha kasiyab. Yang pertama adalah nasihat-nasihat, peringatan-peringatan itu seperti cambuk atau cemeti. Wasiyatu la tu'limu ba'da inqidha'iha ilamaha waqta wuqu'iha. Dan cemeti ini ketika dicambukkan kepada seseorang, itu terkadang tidak langsung orang tersebut merasakan sakitnya. Terkadang tidak merasakan sakitnya. Maksudnya adalah terkadang nasihat itu tidak membekas kepada orang yang diberi nasihat. Wathani, yang kedua adalah anna halatas sama'il mawa'id yakunul insanu fiha muzahal illah. Yang kedua adalah bahwasanya kondisi suatu nasihat ini, ya maksudnya nasihat yang diperdengarkan ini, terkadang orang ini siap menerima muzahal illah, yaitu dalam kondisi siap menerima suatu nasihat. Diterima, artinya diterima suatu nasihat tersebut, terkadang orang ini langsung menerimanya dengan siap siaga nasihat tersebut. Qad takhalla bijismihi wa fikrihi an asbabid dunya, di mana jiwa dan raganya itu terlepas dari pikiran-pikiran tentang dunia, tentang sebab-sebab dunia. Wa ansata bi huduri qalbihi, yaitu hatinya hadir dalam menerima suatu nasihat. Fa idza 'ada ila shawagili ijtadabathu bi afatiha. Namun apabila ia kembali kepada kesibukan-kesibukan dunia, maka penyakitnya itu kambuh, yaitu kelalaiannya kambuh atau hatinya kembali mengeras. Wa kaifa yasihu an yakuna kama kana. Maka bagaimana kondisi tersebut bisa kembali, maksudnya kembali kepada keistiqomahan setelah mendapatkan suatu nasihat. Wa hadhihi halatun ta'ummul khalq illa anna arbabal yaqdhah. Dan kondisi ini secara umum dialami oleh manusia, kecuali yang memiliki kesadaran yang tinggi, yatafawatuna fi baqa'il athar. Namun orang-orang ini tetap memiliki macam-macam dalam pengaruh dari dunia atau pengaruh dari nasihat. Faminhum man ya'zimu bila taruddud. Di antara mereka, di antara orang-orang, ada yang memiliki tekad yang sangat kuat
sehingga ia tidak bimbang. Wayamdi min ghairil tifati min ghairi iltifatin, dan ia tetap fokus berjalan tanpa menghiraukan atau tanpa menoleh. Dia fokus saja istiqomah ke depan. Falau tawaqafa bihim rakbut tab'i ladajju, dan sekiranya orang ini keluar dari tabiatnya, yaitu keistiqomahannya setelah mendengarkan suatu nasihat, ladajju, maka akan berontak. Kama qala Handhalah an nafsihi nafaqa Handhalah, sebagaimana Handhalah berkata kepada dirinya sendiri, Handhalah kini telah munafik. Maksud dari Handhalah ini adalah dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya sahabat Nabi SAW yang bernama Handhalah al-Usaidi itu pernah dikunjungi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya kepada Handhalah, "Kaifa anta ya Handhalah? Bagaimana kabarmu wahai Handhalah?" Faqal, maka Handhalah berkata, menjawab, "Nafaqa Handhalah, kini Handhalah telah munafik." Maka kaget Abu Bakar, "Subhanallah, mada taqul? Apa yang kamu katakan?" Kata Handhalah, "Begini wahai Abu Bakar, ketika aku bermajelis dengan Rasulullah SAW, kemudian diperdengarkan tentang neraka dan surga, maka aku seakan-akan melihat neraka dan surga, sehingga termotivasi, sehingga memiliki sangat termotivasi, memiliki keimanan yang sangat luar biasa tentang neraka dan surga. Namun ketika kembali ke rumahnya, kembali bertemu dengan keluarganya, sang anak dan istrinya, ia lupa, imannya menurun. Makanya Handhalah radhiyallahu anhu ini karena saking takutnya dengan kemunafikan, dari perubahan keimanan dari sebelumnya itu merasa begitu dekat, merasa begitu melihat neraka dan surga, kemudian pulang ke rumah lalu terlupakan hal itu, maka seakan-akan merasa dirinya itu munafik. Padahal bukan, ini hanya ketakutan yang sangat luar biasa, kehati-hatian seorang sahabat terhadap munafik. Maka di sini disebutkan permisalan ini seperti Handhalah, di mana ketika dia setelah istiqomah kemudian ada mulai berbelok, maka dia khawatir, dia langsung mengembalikan lagi keimanan tersebut. Bahkan saking hati-hatinya sampai berkata, nafaqa Handhalah, Handhalah kini telah munafik. Kita lanjut. Wa minhum aqwamun yamilu bihim at-tab'u ilal ghaflah ahyanan, dan di antara mereka ada orang-orang yang cenderung mengikuti tabiatnya kepada kelalaian. Terkadang jadi terkadang mereka yaitu orang yang mengikuti tabiatnya, mengikuti kelalaian tersebut. Wa yad'uhum ma taqaddama minal mawa'id ilal amal ahyanan. Namun terkadang juga ia mendahulukan nasihat yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Maksudnya menarik kembali apabila ia telah lalai. Dia mengingat kembali nasihat yang telah lalu untuk melakukannya atau untuk kembali istiqomah. Fahum kasunbulati tumayyiluha ariyah, dan kondisi mereka ini seperti sunbulah, itu seperti rantingan, dedaunan apabila terkena angin, terkena hembusan angin itu terkadang ya gitu, mengikuti arah angin, kadang lurus, kadang berbelok, kadang lurus, kadang berbelok gitu. Wa aqwamun la yu'thiru fihim illa bimiqdari sama'ihi kama'in dahrajtahu ala Safwan. Dan ada juga orang-orang yang tidak sama sekali memiliki efek setelah diperdengarkan suatu nasihat, kecuali dia hanya mendengarkannya saja, cuman keluar masuk telinga kanan, keluar kuping kiri. Seperti apa? Kama indah rajtahu ala Safwan, seperti kita mengguyur air kepada batu yang licin, yang keras, yang licin. Maksudnya nggak ada manfaatnya. Jadi orang ini seperti batu gitu. Ketika disiram, itu tetap bebatu yang sangat keras.
Begitu teman-teman, inilah fasal yang pertama. Alhamdulillah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.